Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari Jumat setelah Rabu Abu. Pada hari ini kita mengambil tema, ngapain puasa? Murid Tuhan Yesus aja tidak puasa. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas hari yang baru ini. Ya Bapa, saat ini kami mau kembali merenungkan sabdamu. Bapa, utuslah Roh Kudus bagi pikiran dan hati kami, supaya apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang ada di hati kami berkenan bagimu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, semua ini kami lakukan untuk kemuliaan namamu. Amin. Mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 14-15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma Opa, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali mendengar kabar gembira hari ini, sama seperti yang saya alami 16 tahun yang lalu. Saya dapat memiliki seorang istri, kami berpacaran 5 tahun. Sebelumnya saya banyak ditolak wanita. Mungkin karena saya belum memiliki apa-apa, bahkan motor belum punya, saya hanya berjalan kaki. Betapa pasangan kita itu adalah rahmat terbesar dari Tuhan. Tulang rusuk yang hilang telah kita temukan, dan menjadi batu permata yang indah yang harus kita jaga sampai kita tiada. Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga para bapak gereja menyamakan Tuhan Yesus itu seperti mempelai pria, dan para pengikutnya atau gerejanya adalah mempelai wanita. Mengapa begitu? Karena begitu eratnya hubungan antara mempelai pria dan wanita, disatukan dalam ikatan cinta. Cinta yang tulus dan sehidup semati. Mengapa harus sehidup semati? Ya, karena tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kemurnian ada di dalam pasangan ini. Jadi selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, mereka itu tidak perlu berpuasa. Itu kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di saat itu mereka sukacita. Mereka merasakan kebersamaan yang luar biasa. Mereka benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Tuhan yang nyata dalam diri Tuhan Yesus melalui mujizatnya, melalui sabda-sabdanya. Bagaimana mereka harus berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar. Sementara Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan ini sangat bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi saat itu. Berpuasa 40 hari, harus memotong domba, dan darahnya dioleskan di pintu. Kemudian harus mengikuti hari Sabat. Sampai sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan adanya sukacita di antara Tuhan Yesus dan para murid. Setelah Tuhan Yesus tiada, wafat dan bangkit, kemudian naik surga, barulah para murid berpuasa. Mereka menantikan Roh Kudus, dan mereka hidup kudus untuk menyebarkan kabar gembira ke seluruh dunia. Lalu apa hubungannya dengan kita? Kita sebagai pengikut Kristus, kita juga diminta berpuasa dan berpantang. Karena dengan berpuasa dan berpantang, kita menjadikan kita kembali dekat dengan Tuhan dan memantaskan diri. Apakah kita selama ini jauh dari Tuhan? Apakah kita menyimpang dari ajaran Kristus? Kita harus kembali kepada ajarannya.
dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Semoga kabar gembira hari ini memberikan kita pencerahan dan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita dan memberikan pengertian-pengertian yang baru untuk kita, untuk bekal kita selama 40 hari berpuasa dan berpantang. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kepadamu, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini menjadi rema bagi kami, berkat bekal yang akan kami pakai untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah ya Bapa, kami boleh memantaskan diri dan menjadi kudus, supaya kami layak untuk menjadi mempelai pengantin wanita yang bersanding dengan Kristus mempelai pria. Terima kasih Bapa, semua ini kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.